Row 5. Kalian bebas untuk ke pantry dan ke utensil room. Waktu kalian 15 menit. Dimulai dari sekarang. Kalian bebas untuk ke pantry dan ke utensil room. Waktu kalian 15 menit. Dimulai dari sekarang. Pada estafet tim kali ini, para kontestan harus membuat hidangan yang meng-highlight Markisa. Di waktu yang dikasih juri selama 15 menit, aku harus bisa menentukan makanannya itu yang sesimpel mungkin dan bisa untuk dijabarkan sama kawan-kawan yang akan berikutnya memasak. Saat aku melihat passion fruit itu, dessert mind aku itu langsung meluap gitu. Tapi Andre itu bilang ke aku, Western, main course. Aku jadi bingung mau buat apa. Aku langsung kepikiran buat tiramisu karena itu basic dessert yang semua orang pasti bisa buat. Aku pilih dessert karena harus nyesuaiin ke orang yang terakhir, biar bisa gampang di finishingnya. Aku konsepin untuk buat hidangan yang sesimpel mungkin. Aku langsung kepikiran untuk buat passion fruit ini jadi sos. Karena rasanya yang asem dan manis ini cocok banget buat seafood. Oke, saus, mashed fish. Saus, mashed fish. Kembali ke bench, saya langsung nyalain api, taruh panci, isikan air dan susu. Kemudian masukkan agar-agar, gula dan coklat bubuk, langsung saya masak. Hal yang pertama aku lakuin di bench itu, aku potong semua markisanya dan aku peras ngambil jusnya. Agar teman-teman aku di next-nya itu lebih gampang ngerjainnya. Back to back 3 hari, team challenge. Team challenge. Again. Seru ya, ini sebenarnya It's seru. always fun. Ini sebenarnya estafet Makanya tadi saya juga udah ingetin kan, kalian make sure harus memilih hidangan yang diketahui. yang berdasarkan dari teman-teman kelompoknya. Betul sekali. Betul. Tapi yang key person memang yang pertama dan juga yang terakhir, di mana yang terakhir itu harusnya yang lebih memahami, mengetahui. Yang Dan paling juga terakhir justru memang yang paling punya kontrol untuk apa yang akan ada di atas piring. Betul sekali. Kalau buatan temannya buat dia kurang sesuai, dia bisa pilih untuk nggak pakai aja. Atau bahkan belok, bikin yang baru. Tapi ini adalah pengenalan untuk satu sama yang lainnya, which is good. Pentingnya komunikasi. Betul sekali. Tim challenge kali ini luar biasa. Kita dikasih passion fruit. Disuruh buat apapun itu. Dan ini kita harus estafet. Itu yang bikin agak deg-degan sih. Tapi aku yakin teman-teman pasti bisa nyelesain ini. Semoga. Aku hanya bikin pensit ikan. Dan kemudian passion fruitnya aku buat jadi saus. Ada mashed potato di situ. Nanti bakalan ada jamur juga. Aku pilih menu ini karena kemungkinan sekitar 60-70% bisa aku selesaikan di awal dulu. Jadi nanti teman-teman tinggal nyelesain side dish-nya aja. Haris menurutku ngambil langkah yang tepat sih. Soalnya aku ngeliat dia langsung ngambil ikan. Secara kan dia kuat ya masakan. Orang pertama yang aku perhatiin itu Nadifa. Dia kemungkinan bikinnya pasta dan aku jujur kurang tahu dia mau bikin pasta apa. Tapi ada udang. Aku kepikiran buat pasta, tortellininya. Aku buat pasta soalnya hubungan Andre itu benar-benar ke distract otak aku banget. Jadi aku buat Italian, Western, yang dia mau. Di challenge kali ini aku agak takut sih soalnya kan aku yang pertama. Dan orang-orang yang di next aku itu nggak tahu aku mau masak apa. Jadi aku berharap dengan yang udah aku preparein mereka bakalan tahu apa yang mau aku buat. Aku cuma takutnya itu cuma di waktu. Aku harus punya target, aku harus menyiapkan panah kotanya langsung supaya bisa langsung masuk ke blast chiller. Waktu kalian tinggal 45 menit.
Yang akan melanjutkan, kalian orang anggota kedua silakan masuk. Waktu 15 menit udah berakhir, masakanku sesuai on track, sudah sekitar 60%. Ikannya sengaja aku buat setengah matang, supaya nanti tim selanjutnya tinggal masukin ke oven aja. Begitu waktu sudah habis, aku langsung menuang panna cottaku ke cetakan supaya langsung siap untuk masuk ke blast chiller. Kalian semua silakan ke bench tim masing-masing dan juga di brief cepatnya. Aku buat pasta. Nanti ini fillingnya ricotta. Andre masuk, terus langsung aku jelasin apa aja yang udah aku buat. Aku bilang, Dre, ini udah ada bisque, udah ada passion fruit puree dan shrimp ricotta untuk filling tortellini-nya. Dan aku nggak lupa ngasih tahu ke dia main core ingredients-nya itu ada passion fruit dan nggak boleh tertinggal. Sama salt ya. Oke. Markisa agar-agar. Pernah bikin kentang tumbuk? Dihancurin aja pakai ini, nggak Ya. bisa lah ya. Terus ini masukin berapa lama, Kak? Ini cepet aja kok, masuk ke dalam nanti 10 menit, tapi terakhir aja nanti. Mas Haris, dia kasih tahu saya, dia bilang kalau misalnya ikan ini nanti harus dipanggang lagi ke dalam. Tapi nanti, sekarang fokus bikin mashed potato sama jamur. Saya bilang, Mas Haris, saya ini belum pernah bikin mashed potato. Terus Mas Haris bilang, bisa. Oke, saya bisa. 30 detik lagi untuk berdiskusi. Gimana, Kak? Ini tinggal kau tambahin ini buat puding aja. Puding? Nanti sisakan ini untuk si yang terakhir finishing. Bilang aja juga nanti sama siapa. Kanata kasih tahu aku untuk masukkan markisa ini ke dalam pudingnya, lalu membuat saus dari strawberry. Dan pudingnya ini harus aku taruh di blast freezer agar ngeset dia. Buat karamel, passion karamel. Jadi yang kita highlight itu passion fruit markisa. Jadi buat karamel, ini udah sampai brown. Nanti ini udah rejuice, udah strong rasanya. Masukin ini. Aku komunikasiin untuk Mas Adi ngelanjutin buat karamel. Karena aku mikirnya semua orang bisa buat karamel. Dan aku yakin Mas Adi bisa. Ini bikin apa? Bikin puding. Ini nanti dimasukin, Mbak, ke dalam ini. Ke dalam mana? Ke dalam sini. Saya bilang ke Kanti untuk melanjutkan pla. Dan sudah saya sediakan. Dan saya juga sempat bilang, cek rasa. Planya dari ini. Kanti cuma mangut-mangut aja. Dia tidak bilang sama ada dia bisa atau tidak untuk melanjutkan puding ini. Silakan naik ke atas. Jujur yang aku ngerti memang mau bikin puding coklat pakai saus keju, tapi yang di highlight ini tuh apa? Mami gimana? Udah jelasin belum? Sudah. Bahan utamanya? Bahan utama nggak ada jelasin. Bahan utama nggak dijelasin? Bikin puding? Pudingnya apa? Markisa. Markisa, oke. Gimana rasanya di Chim Challenge lagi? Luar biasa menantang dan saya harus bisa. Oke, harus bisa. Waktunya tidak banyak. Siap. Kerjakan sebaik mungkin. Dan juga yang pasti nanti untuk nge-briefing selanjutnya ya. Siap. Oke? Aku lihat itu ada markisa memang yang udah dikupas. Dan di keranjang di bawah juga banyak markisa. Jadi secara otomatis kayaknya yang di highlight ini memang markisa. Cuman tidak disampaikan dengan baik. Mungkin karena gugup sih. Saya memang lupa bilang ke Kanti bahwa highlightnya itu adalah markisa. Semoga Kanti mengerti saya ingin membuat pla dari markisa. Dari yang aku tangkep, kayak Andre oke-oke aja sih. Tapi aku nggak yakin sih sama dia. Jujur, saya baru pertama masak ini pusing. Semua bingung. Saya bingung. Briefnya Diva emang oke, cuman saya yang belum pernah masak ini. Jadi semoga saja bisa sebentar. Pokoknya gas aja. Kata Diva, filling tortellini-nya nanti pakai markisa puree dan ricotta cheese. Pokoknya semua bahan di atas meja saya taruh sesuai feeling. Kan kata Diva feeling, perasaan. Lihat Andre masuk dari atas, aku bener-bener greget banget. Banyak banget yang miss, aduh.
Waduh, ini semuanya kelihatan bingung banget. Aku rasa komunikasinya udah hancur banget. Umi parah, bisa Umi parah. Yuk Samji, ayo bisa yuk. Tenang, tenang. Semangat Mas Adi. Aku percaya banget sama Mas Adi karena aku ngelihat dari atas Mas Adi ngerjainnya semua dengan baik. Di bench tuh ada lady finger. Waduh, Yogi mau buat apa sih sebenarnya ini? Aku juga nggak tahu sih. Ada jus markisa, ada kopi, ada lady finger. Aku langsung campurin kopi ke jus markisa, aku celupin lady fingernya. Moga-moga bener lah. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Yes, Chef. Yang artinya kalian bisa bergantian. Switch. Let's go. Karamel passion fruitnya udah, lady finger juga udah aku celup, semuanya udah, tinggal whipped creamnya aja sih. Moga-moga Chef bisa lah nanti. Di menit terakhir aku bantu ambil piring dan berbagai macam garnish yang aku bisa karena memang aku bingung. Jadi aku bantuin aja agar orang ketiga itu nggak bingung-bingung amat. Tapi ini dia tadi pesannya, cornflakes segala macam ini udah siapin kayak coklat. Ini. Cari ini buat garnish, buat nextnya. Ini pudingnya. Dimasukin ke? I don't know, dia nggak nyampein. Orang ketiga masuk. Aku bilang sama Raja, Jah, aku nggak ngerti bikin apa. Ini pokoknya tadi dia bilang mau bikin puding coklat pakai saus keju. Aku masukkan markisanya ke dalam puding coklat tadi, Jah. Dan ini aku udah ngambil mix berries, nanti kamu tatain aja bagusnya kayak gimana ya, Jah. Nggak terdeliver dengan baik itu pudingnya. Mami Kanti bilang kalau Pak Usman lagi bikin puding markisa cukup mengejutkan sebenarnya. Jadi aku nurusin apa aja yang ada di bench itu dan aku ambil bahan tambahan. Bikin ini toh, mashed potato. Terus ya itu ada jamur kan sudah jadi toh. Ini nih jamurnya. KG datang, langsung saya kasih tahu, saya bilang KG itu mashed potato saya sudah selesai bikin. KG coba rasa kalau kurang tolong ditambahin. Terus itu juga jamur masih ada di pan. Jangan lupa untuk rasa juga. 20 detik. Hati-hati licin. Oke, aku lagi buat selai. Yep. Ini bikin puding. Yep. Belum ngeset. Oke. Kamu nanti cirol lagi mungkin 5 menit. Ya, yang aku tahu sekarang kita udah punya panna cotta dan kita udah ada raspberry sauce. Tapi aku cuma takut kalau misalnya kondimen kita tuh masih ada yang kurang di panna cotta ini. Ini kamu bisa tambahin ganti pakai kopi. Sesampai di band, aku lihat banyak banget barang yang harus aku kerjain. Ada whipping cream, white chocolate, sama butter. Ini? Itu buat sausnya sebentar sama. Aku sama pastanya. Kakak fokus pastanya aja. Ntar. Oke, aku giling dough ya. Menurut aku penjelasan Andre kurang begitu jelas karena dia cuma bilang bahwa aku harus membuat tortellini dan ini ada saus-sausnya. Cuman itu aja. Waktu diskusinya habis. Adi Surya. Kreasi. Hei, bidis kamu. KJ udah naik dan udah diperingatin kalau kita harus stop komunikasi. Wah, aku lupa nanya one core yang kita punya tuh apa. Di situ aku langsung rasa blank. Waktu mulai memasak, aku tuh kebingungan. Ini harus apa yang aku lakukan? Aku nggak tahu gimana buat tortellini. Karena aku hanya tahu buat pasta itu cuman fettuccine aja, akhirnya aku ambil setengah dough itu buat fettuccine. Kak Aro buatnya fettuccine, bukan tortellini. Duh, aku berharap hidangannya bisa terselamatkan sih. Karena tadi briefingannya dari Kak Zia udah keburu kemakan waktu ya. Jadi ini aku improve. Semoga yang aku lihat bahan-bahan yang udah jadi yang aku cocok-cocokin gitu. Karena aku udah bingung banget sama penjelasan singkat Kak Zia, akhirnya aku memutuskan untuk memperhatikan betul-betul apa aja sih yang ada di atas bench kita. Nah, terus aku ternyata nemu ini. Di dalam suatu panci ada suatu saus yang mana udah jadi dan begitu aku coba rasanya lumayan unik. Aku tahu di dalam panci itu adalah saus yang terbuat dari buah markisa.
Wah, udah pasti nih saus ini yang jadi bintangnya. Karena waktunya nggak banyak dan aku dikasih tugas untuk membuat whipped cream, jadinya langsunglah aku start whip the cream. Alright, bikin apa? I think mereka bikin eclairs nggak sih? Terus mau highlight. Eclair? Not sure. You think mereka bikin eclair, so you don't know actually? Aku agak lupa ini biskuitnya, biskuit apa? Savoiardi biasanya dipakai untuk semacam tiramisu. Oh ya? Biasanya, tapi it can be for anything. Bisa buat apa Soalnya aja. mereka kayaknya nggak bakal layering deh. Soalnya ada something crunchy. Loh, pas ngobrol abang di briefing nggak, the first thing yang dikasih tahu bukan hidangannya adalah ini dengan ini nggak gitu? Kita cuma fokus masih tahu mana yang bakal di-highlight. Aku tuh bener-bener bingung karena Mas Adi nggak kasih tahu konsepnya seperti apa dan aku lupa nanya konsepnya mau bikin makanan apa. You don't know the end product plan-nya itu apa? Nggak tahu? Belum tahu. Oke. Interesting. Jeff, sorry yo. Aku yo seradong ya orang pertama tadi meh gawe opo. Oh my god, aku lupa komunikasiin kalau kita mau buat tiramisu. Aku cuman fokusnya ngasih tahu kalau highlight challenge ini adalah markisa. Saya lihat Raja melakukan sesuatu, sepertinya dia ingin bikin plan nih. Dan saya berharap semoga dia mengerjakan apa yang saya inginkan di awal. Yang fla pertama sih udah gagal, jadi aku inisiatif lagi bikin yang baru, tapi aku pakai flanya biasa aja, jadi menurut aku lebih cocok aja buat puding markisanya nanti. Ya aku langsung campurin semua bahan cairnya, aku simmer, terus aku langsung masukin egg yolk-nya biar nanti flanya jadi. Jeff, aku kan ngomong gawe whipped cream. Tapi tak matkes kon dhuwur kok suwe banget toh. Tenang Mas Adi, ini aku udah mulai bikin whipping creamnya dan aku bakal masukin gelatin biar ini ngeset. Sebelum aku kocok whipping creamnya, aku tambahin lemon biar emulsify. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit. Yes, chef. Otomatis switch. Wah, whipped cream Jeff gak jadi-jadi. Malah kayaknya split lagi dari atas. Pasrah welah aku. Kalian bisa diskusi 30 detik ya. Ini kan Pak bikin puding markisa. Mereka bikin puding markisa. Aduh, apa ini Tuhan? Konsepnya puding, ini flan. Ini flannya. Oke. Flannya mereka tambahin kuning telur kurang. Oke. Kiki, pokoknya aku berharap banget sama kamu. Kamu bisa finishing semuanya dengan baik dan do your best pokoknya. Picklesnya nanti taruh di atas buat bareng dia gini loh. Maulida datang dan aku langsung